Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Anggraini dengan NIM 43123010401, program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar satu saya dengan mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan tema tingkat pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, dan dengan jumlah penduduk yang sangat besar itu dapat menimbulkan suatu permasalahan sosial, yaitu adalah tingginya penawaran tenaga kerja dan tidak diimbangi oleh lapangan kerja yang tersedia. Hal itu dapat menyebabkan penambahan tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan ekonomi yang ada di negara kita ini, negara Indonesia, adalah tenaga kerja yang dijadikan sumber daya manusia. Dengan adanya tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar, itu dapat dijadikan sebagai sebuah potensi bagi sumber daya manusia untuk menggali pembangunan ekonomi di negara tersebut. Oke, setelah ini saya akan memberikan sedikit cuplikan video mengenai pengangguran-pengangguran yang ada di luar sana. Yang sudah lulus kuliah dari 4 tahun lalu, tapi sampai sekarang masih kesulitan mencari pekerjaan. Well, jangankan ngomongin teman, mungkin beberapa dari kita juga ngalamin hal yang sama ya. Dan yes, belakangan ini topik tentang sulitnya nyari kerja emang makin sering diomongin. Masalah ini bahkan sampai disuarakan oleh Menaker Ida Fauzia. Pada bulan Februari 2023, ia mengungkapkan bahwa di tahun 2022, jumlah pengangguran lulusan sarjana dan diploma masih di angka 12%. Dan masalah terbesarnya adalah persoalan link and match. Video tersebut telah memberikan secara ringkas mengenai pengangguran yang ada di Indonesia dalam tahun kebelakangan ini, yaitu maupun dia dari lulusan SD, SMP, SMA, ataupun universitas. Pengangguran merupakan suatu permasalahan yang pasti ada di setiap negara, khususnya negara dengan populasi yang besar seperti negara Indonesia. Bapak Sukirno tahun 2006 mengatakan bahwasanya pengangguran merupakan suatu permasalahan yang dapat berdampak negatif terhadap ekonomi maupun masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwasanya pengangguran pasti menimbulkan suatu dampak yang negatif, yaitu seperti kejahatan, kemiskinan, dan masalah sosial lain-lainnya. Seperti yang kita tahu bahwasanya pengangguran pasti menimbulkan suatu dampak yang negatif, yaitu seperti kejahatan, kemiskinan, dan masalah sosial lain-lainnya. Oke, di pembahasan terakhir mengenai tingkat pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan yang ada di Indonesia ini adalah dengan meningkatnya tingkat pendidikan itu tuh dapat mengurangi ataupun meminimalisir tingkat pengangguran. Begitupun sebaliknya. Dan ada beberapa hal ataupun beberapa faktor seperti inflasi, investasi, dan upah minimum itu adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi dengan tingkatnya pengangguran yang ada di Indonesia. Oke, jika kita lihat dari keterkaitan antara pendidikan dan pengangguran, bahwasanya banyak lulusan sekolah menengah ke bawah yang tidak menganggur. Mereka memilih bekerja pada sektor yang tidak memerlukan keahlian khusus. Karena bagi mereka yang penting mereka itu bisa bekerja. Maka dari itu tingkat pengangguran pada lulusan sekolah menengah ke bawah itu lebih rendah. Adanya keterkaitan antara tingkat pendidikan dan pembangunan ekonomi. Seperti yang kita tahu kalau di negara-negara yang maju dan negara-negara yang berkembang, itu penduduknya lebih memilih melanjutkan pendidikan mereka ke perguruan tinggi setelah lulus sekolah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS yang terangkum dalam laporan keadaan pekerja di Indonesia
Pada tahun 2022, rasio pekerja bebas atau juga dikenal sebagai pekerja informal pada dua golongan tersebut relatif lebih tinggi dibanding golongan berpendidikan lebih tinggi. Proporsi pekerja informal pada golongan tidak atau belum pernah sekolah atau belum tamat dan tamatan SD mencapai 46,77%. Sedangkan pada golongan lulusan SMP mencapai 27,75%. BPS mendefinisikan pekerja bebas sebagai pekerja yang tidak memiliki majikan tetap atau memiliki majikan lebih dari satu dalam sebulan. Upah yang diterima berupa uang atau barang dengan sistem pembayaran harian atau borongan. Tidak seperti pekerja formal jarang atau bahkan tidak memiliki jaminan hari tua maupun perlindungan jaminan sosial dari tempatnya bekerja. Secara upah rata-rata pun pekerja informal mendapatkan bayaran lebih rendah dibandingkan pekerja formal. Oke, di pembahasan terakhir mengenai tingkat pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan yang ada di Indonesia ini adalah dengan meningkatnya tingkat pendidikan itu tuh dapat mengurangi ataupun meminimalisir tingkat pengangguran. Begitupun sebaliknya. Dan ada beberapa hal ataupun beberapa faktor seperti inflasi, investasi, dan upah minimum itu adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi dengan tingkatnya pengangguran yang ada di Indonesia. Bagi lulusan perguruan tinggi, itu juga dapat mengakses lebih cepat atau lebih mudah mengenai dunia pekerjaan ataupun lapangan pekerjaan dan mempercepat juga untuk mencari pekerjaan yang sesuai ataupun yang cocok dengan skill ataupun kemampuan yang dimilikinya. Karena lulusan perguruan tinggi itu sudah bisa menentukan arah kemana dia akan berpijak setelah dia lulus dari perguruan tinggi tersebut. Adapun pesan untuk anak muda di luar sana, khususnya untuk diri saya sendiri yang sedang ikhtiar untuk mengejar pendidikan, tetap semangat belajar, tetap semangat untuk mengejar masa depan, karena masa depan itu kita yang nentuin sendiri, bukan orang lain. Oke, mungkin cukup sekian dari saya mengenai tingkat pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah bicara ataupun salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.